Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah manajemen perbankan. Hari ini adalah pertemuan yang kedua, hari Jumat tanggal 7 Safar tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September tahun 2020 Masehi. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita ulas kembali mengenai fungsi bank. Walaupun sudah kemarin sudah disampaikan mengenai fungsinya, kita alangkah baiknya kita ulang lagi mengenai fungsi bank sebagaimana untuk diketahui oleh anak-anak. Nah, itu yang pertama mengenai kita tujuan. Tujuan bank itu berdasarkan undang-undang, undang-undangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Secara garis besar tujuan Bank Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini tugas bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian dari tujuan tersebut maka perbankan harus menjalankan tugas yang berfungsi dengan baik dan didasarkan atas azas demokrasi ekonomi. Jadi jika Anda berpikir bahwa bank memiliki tujuan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya berupa profit semata-mata adalah untuk profit semata, maka Anda sangat salah besar. Jadi bukan semata-mata ke bank itu mencari keuntungan, tapi dia membantu pertumbuhan perekonomian. Sedangkan fungsi bank, fungsi secara umum itu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank yang memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan atau fungsi tambahan sesuai dengan tugas dan tugas fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, fungsi utama tadi menghimpun dana dari masyarakat, kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, dan ketiga fungsi sampingan yaitu sebagai atau lainnya. Nah, di sini kita bahas pertama mengenai apa itu menghimpun dana. Nah, kita ulangi lagi, bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, berjangka, dan giro, ataupun dalam bentuk simpanan lainnya. Apa simpanan lainnya? Bisa berarti dalam bentuk misalkan pembelian berharga dan lain-lain. Dengan menghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan keuntungan dari penempatan dana tersebut. Jadi jamin aman. Nah, makanya kemarin disampaikan bahwa bank dilarang untuk penyertaan modal pada perusahaan lain. Nah, itu salah satunya. Kalau dia menyertakan modal pada perusahaan lain, artinya dana yang masyarakat tadi tidak aman. Kenapa tidak aman? Kalau bank memiliki dananya di bagian penyertaan modal, perusahaan pilot, pasti dana tidak akan kembali, sehingga dana masyarakat pun tidak akan kembali. Setiap produk simpanan bank menawarkan balas jasa yang berbeda-beda, seperti deposito memiliki jasanya lebih tinggi daripada tabungan. Kenapa jasa deposito lebih tinggi dari tabungan? Karena deposito simpanan yang pengambilannya setelah jatuh tempo jangka waktu tertentu.
karena nasabah harus menyimpan uangnya jangka waktu tertentu ya, agar dapat memiliki balas jasa lebih tinggi, sedang tabungan ditarik kapanpun nasabah memerlukan uangnya gitu. Kenapa lebih tinggi gitu. Nah, kemudian menyalurkan dana. Jadi dana yang disimpan ke bank dalam bentuk biru, deposito dan tabungan oleh bank itu disalurkan lagi kepada masyarakat ya, disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk input dana tadi. Bank menyalurkan lagi kepada masyarakat ya yang membutuhkan dengan ada yang kalau bank syariah itu dengan sistem pembiayaan ya, yang ditawarkan bank ya, dan bank juga akan mengenakan balas jasanya. Nah, produk kredit ini memiliki beberapa jenis seperti kredit tanpa agunan KTA ya, kredit pemilikan rumah KPR, kredit untuk jenis pinjaman lainnya untuk modal kerja, investasi dan lain-lain sebagainya. Dengan menurunkan dana tersebut, maka tujuan bank dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dan dapat menyediakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang didukung dengan pembangunan nasional. Fungsi lainnya ya. Nah, fungsi lainnya ini banyak. Justru bank tidak semata-mata memberikan kredit, tapi dia juga berfungsi lainnya, yaitu antara lain yang pertama mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Nah, ini mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Selain menyalurkan dana sebagai intermediasi, bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini antara lain mentransfer dana antar rekening, antar negeri dan dolar negeri, menyediakan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan listrik, tagihan pajak, tagihan alat elektronik, sarana pembayaran gaji, transaksi melalui pembayaran melalui dengan e-banking dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendukung kelancaran transaksi internasional. Nah, di sini transaksi internasional, bank juga untuk memperlancar transaksi internasional, yaitu kesulitan bertransaksi ya, karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter antar dua pihak yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain ya. Nah, kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan mudah ya, cepat, murah. Bank memastikan kelancaran melalui jasa penukaran mata uang ataupun transfer dana ke luar negeri untuk transaksi internasional melalui ekspor, transaksi ekspor impor dan sebagainya, mendukung transaksi internasional. Kemudian penciptaan uang. Nah, bank ini menciptakan uang. Uang itu ada ciptakan oleh Bank Indonesia dan diciptakan oleh bank komersil ya, atau bank umum. Nah, nanti kita jelaskan mengenai uang. Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral, yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan, clearing. Proses penciptaan uang ini uang diregulasi oleh Bank Indonesia untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena mempengaruhi ekonomi. Karena makanya inilah ada pengaruhnya di ekonomi.
dengan adanya